Sungai merupakan potensi yang sangat besar di Kalimantan. Setiap provinsi di sana memiliki sungai yang dapat dilalui kapal mesin yang cukup besar. Sampai saat ini, sungai sangat diandalkan sebagai sarana transportasi yang paling ekonomis. Kapal-kapal mesin mampu mengangkut barang dan orang dalam jumlah besar sekaligus, tarifnya pun relatif murah. Sungai Mahakam di Kalimantan Timur yang bermuara di ibu kota Provinsi Samarinda merupakan salah sebuah sungai yang terpanjang setelah Kapuas. Sungai Mahakam bahkan dapat dikatakan sebagai urat nadi kehidupan bagi penduduk Kabupaten Kutai Barat yang berdiam di pedalaman. Jalan darat memang sudah tersedia dari Samarinda hingga Long Iram, namun tarif sewanya cukup mahal untuk angkutan perdagangan. Dari Long Iram ke pedalaman Long Apari, tidak ada jalan lain kecuali mengarungi Sungai Mahakam. Kapal mesin besar hanya dapat berlayar mudik sampai di Long Bagun saja. Itu pun jika air Sungai Mahakam cukup tinggi. Jika air Mahakam tidak cukup tinggi, kapal mesin besar hanya dapat mudik sampai Long Iram. Ini penginapan. Tante Flora. Dari Long Bagun, orang harus menyewa longboat untuk menuju desa-desa di Hulu Mahakam. Dari sinilah penderitaan masyarakat pedalaman dimulai. Sungai Mahakam tidak lagi ramah mulai dari Long Bagun Hulu. Riam-riam buas sepanjang 50 km menghadang perjalanan mulai dari Halok hingga Long Tuyuk. Tak kurang dari 23 riam ganas berderet tak habis-habisnya menghadang setiap perahu yang melintas di atasnya. Transportasi menjadi sangat mahal. Untuk menempuh jarak sekitar 60 km ke Long Pahangai, orang harus menyewa longboat seharga 5 juta rupiah paling murah. Hal ini menyebabkan tingginya harga bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Terkadang, masyarakat di Long Pahangai atau Long Apari tidak bisa memperoleh apa yang menjadi keperluan mereka karena persediaan kosong. Cuaca begitu sangat menentukan harga, karena cuaca menentukan apakah riam-riam Mahakam dapat ditempuh atau tidak.
Dalam cuaca hujan dan banjir besar, beberapa riam ganas terendam. Namun, riam udang menjadi sangat ganas. Riam udang mengamuk pada saat air naik. Dalam cuaca kering, di mana air Mahakam surut, riam panjang menjadi momok bagi perahu yang lewat. Batu-batu gajah yang berada pada posisi menghalang jalan berderet-deret secara sedemikian rupa sehingga sangat membahayakan pelintas. Masyarakat pedalaman Mahakam sudah sejak dahulu kala harus melawan rintangan alam berupa jeram-jeram ganas ini. Sudah tak terbilang korban yang tewas ketika mengarungi jeram udang atau jeram panjang. Dimulai dari Kiham Halok yang berarti asing, karena banyak orang asing non pedalaman yang menjadi korban di Kiham ini. Kiham Halok diapit oleh dinding cadas yang tegak lurus ke langit dengan perkasa. Pada beberapa tempat di sela dinding batu itu diletakkan jenazah orang-orang yang tewas ketika mengarungi jeram-jeram Mahakam. Sebuah tempat di jeram ini dinamakan Kamit, karena sebelum ada perahu bermesin, orang Dayak harus menarik perahu mereka dengan mengkamit atau mencengkam dinding-dinding batu itu untuk melintasi Kiham ini. Kiham berikutnya yang sangat ganas di waktu air besar adalah Kiham Udang. Saksikanlah sendiri keganasan Kiham Udang ketika tim ekspedisi Yayasan Bina Putra Hulu Mahakam melintas jeram-jeram Sungai Mahakam menuju Long Apari. Naik. Kalau naik di sini aja ya. Separated. Separated. Hey, the man you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. We're underage cheating, won't be doing anytime. Hey, hey, come out and play. By the time you hear the siren, it's already too late. One goes to the morgue and the other to jail. One guy's wasted and the other's a waste. It goes out of saying that the thousand before. The oldest getting smarter, the oldest running the store. There never any free of death and violence and hate. It's gonna tie your old rope, tie your old rope, tie your old. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, they don't mind. You're
kita lihat inilah arus tempat mereka ternyata mundur lagi. Ya, seperti ini. Dibutuhkan nyali yang besar untuk dapat menempuh seperti ini. Ya, rasanya mereka akan mengatur strategi berikutnya laju. Kelihatannya mereka mempunyai kekuatan mesin yang lebih besar. Ya, mereka mampu menembus. Yang paling besar arusnya kita lihat. Ya, daerah ini mereka memilih daerah tepi, kemudian mereka juga memasuki daerah yang berarus paling besar. Lihat sana, apakah mereka sinar Mahakam bisa melewati daerah ini? Kita lihat perjuangan sinar Mahakam yang agak oleng dan kemudian mundur lagi. Ternyata mereka juga tidak berhasil. Ya, inilah percobaan kedua ini. Kita lihat apakah mereka berhasil. Ya, mereka mulai memasuki arus terderas dari Riam Mahakam. Kembali mereka bertahan di sini, tidak maju 1 inci pun, bahkan kelihatan mundur meter demi meter. Ya, kepala mereka kembali jeram kita, jeram udang. Semoga saja kali ini mereka berhasil. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, semoga mereka berhasil menempuh Riam ini. Kita lihat mereka sudah mulai memasuki daerah yang paling berbahaya. Ya, mereka berhasil naik, saudara-saudara. Mereka berhasil naik. Ya, kita lihat kinjatan-kinjatan yang diberikan di depan. Mereka berhasil inci demi inci menanjak. Kita lihat mereka terselamatkan. Ya, mereka tinggal menempuh jarak sekitar 10 meter lagi. Ya, mereka berhasil. Hore! Mereka berhasil dengan bagus sekali, saudara-saudara. Akhirnya tercapai bola. Mereka berhasil. Ya, saudara-saudara, kalau kita berhasil menempuh jeram seperti ini. Karakter yang saling berlawanan dari Kiham-Kiham Mahakam membuat tidak ada satupun kondisi yang menyenangkan. Pada saat air Mahakam tinggi, Kiham Udang akan mengamuk dengan sangat berbahaya. Sedangkan pada saat air Mahakam surut, Kiham Panjang akan sangat berbahaya oleh karena seluruh batu-batu penghalang muncul semua ke permukaan. Dengan tiadanya pilihan yang menguntungkan kapan saat yang baik untuk menempuh jeram, maka masyarakat pedalaman benar-benar telah disengsarakan setiap saat tanpa batas waktu. Pengungsian mereka ke hilir jelas-jelas bukan merupakan solusi. Sangat masuk akal jika penduduk pedalaman Mahakam menginginkan agar Kiham-Kiham antara Long Bagun Ulu sampai Long Tuyuk dimusnahkan. Bagi penduduk pedalaman, Kiham bukanlah sesuatu tempat yang perlu dilestarikan atau dipelihara keberadaannya demi aspek wisata. Keberadaan Kiham-Kiham hanya menyengsarakan kehidupan mereka belaka. Patutkah kita memelihara keberadaan Kiham-Kiham Mahakam hanya untuk melayani kepentingan para turis bersenang-senang? Harga BBM, bahan pokok maupun barang lain bisa lebih dari 2 kali lipat di desa-desa kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Apalagi di musim ekstrim, di mana air Mahakam sangat tinggi atau sangat rendah, di mana Kiham-Kiham menjadi terlalu berbahaya untuk dilalui. Sebagai contoh saja, harga seekor ayam di Jakarta hanya 15.000 per ekor. Di Tionghoang dapat mencapai Rp90.000. Dualisme mengenai keberadaan Kiham-Kiham Mahakam terus menjadi topik pembicaraan yang tak pernah menghasilkan manfaat bagi penduduk pedalaman Mahakam yang jelas-jelas berkaitan langsung dengan keberadaan Kiham tersebut. Satu pihak yang mewakili suara pemerintah menginginkan agar Kiham-Kiham Mahakam
dipertahankan keberadaannya demi aspek pariwisata dan aspek ekosistem. Menurut mereka, jika Ki Ham Mahakam dihancurkan, maka kota Samarinda akan sering kebanjiran karena batu-batu Ki Ham selama ini dianggap dapat menahan air Mahakam. Atau air Mahakam akan terlalu cepat kering surut jika batu Ki Ham dihancurkan. Pihak ini juga menghendaki pelestarian Ki Ham demi memanjakan turis dari negeri jiran untuk berarung jeram ria di Hulu Mahakam. Sungguh ironis, mementingkan kesenangan orang asing dengan berdiri di atas penderitaan suku bangsa sendiri. Pihak penduduk pedalaman Hulu Mahakam ternyata menghendaki agar Ki Ham dilenyapkan, agar mereka mudah mencapai kota dan kembali ke hulu tempat mereka bermukim. Beberapa usulan seperti meledakkan batu-batu Ki Ham yang paling mencelakakan pernah dikemukakan. Namun tak pernah ada usaha yang dilakukan dengan benar-benar tuntas sampai hari ini. Pembendungan sungai di sekitar Ki Ham Halok adalah suatu pemikiran yang sangat mungkin dilaksanakan. Selain ketersediaan dinding batu di kiri kanan Halok, sungai di Halok tidak terlalu lebar, tak lebih dari 50 sampai 70 meter. Pembendungan sungai di Halok di daerah Kamit setinggi tebing di sana akan mampu meredam Ki Ham di atasnya secara permanen. Ditambah dengan peledakan batu-batu berbahaya di Ki Ham Udang dan Panjang, maka Mahakam akan dapat dilalui kapal mesin maupun perahu-perahu kecil dengan aman sampai ke Long Apar, ujung desa terakhir di Mahakam. Perjalanan tim ekspedisi kecil YBPHM mengalami kondisi ekstrim ketika menempuh Ki Ham Mahakam, yaitu ketika mudik ke Hulu Mahakam dalam keadaan sungai Mahakam tinggi disebabkan banjir terjadi di Sungai Boh yang bermuara ke Mahakam. Sedangkan ketika kembali ke hilir, keadaan Sungai Mahakam telah surut hanya dalam tempo 2 malam. Pasang surut air Mahakam sangat cepat pada kondisi-kondisi biasa. Jelas-jelas keberadaan Ki Ham tidak mempengaruhi atau tak mampu menahan air Mahakam ketika banjir, dan juga tidak mampu memperlambat air Mahakam agar tidak lekas surut. Hanya sebuah bendungan yang berketinggian tak kurang dari 30 meter yang mampu mengatur tinggi rendah dan debit air Mahakam seperti itu. Tim ekspedisi YBPHM merasakan dengan nurani sendiri betapa tak sepadan nyawa yang harus dipertaruhkan oleh penduduk pedalaman Mahakam untuk memperoleh kebutuhan hidupnya, dengan harus selalu menempuh Ki Ham Mahakam yang berbahaya. Keterbelakangan dan ketertinggalan penduduk asli Kalimantan yang merupakan penghuni setiap pedalaman tak akan pernah bisa diperbaiki tanpa menghilangkan rintangan terbesar yang berada di hadapannya.